Pernah nggak sih kamu natap bayanganmu sendiri di cermin? Mungkin pas habis ngelewatin hari yang benar-benar nguras tenaga. Terus sesaat kamu ngerasa kalau sosok yang balas natap kamu itu kayak orang asing. Rasanya kayak ada yang berdesir gitu ya? Iya, bener. Ada kesadaran yang agak bikin takut. Kayak aku yang sekarang rasanya udah nggak sama lagi dengan aku yang dulu. Mhm. Nah, malam ini kita mau ngajak kamu menyelami lebih dalam tentang kenapa perasaan takut itu sebenarnya bukan tanda kalau kamu lagi hancur. Justru bisa jadi itu semacam peningkatan dari sisi biologis dan mental kamu yang lagi bekerja. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, kalau kamu lagi dengerin ini sekarang, aku tahu hari ini pasti kerasa panjang banget buat kamu. Iya, dan mungkin bukan cuma hari ini aja, mungkin seminggu ini, atau bahkan sebulan terakhir ini kerasa berat banget. Nggak usah buru-buru. Kalau kamu lagi duduk, coba bersandar, cari posisi yang paling bikin kamu nyaman. Terus kalau kamu lagi rebahan di kasur, biarin bahumu rileks, biarin lehermu bersandar sepenuhnya, lepasin aja semua ketegangan yang kamu pikul dari pagi tadi. Entah itu ekspektasi dari orang-orang di kantor, atau ya dari keluargamu. Bener banget. Kami tahu kamu lelah. Kelelahan mental itu nyata banget. Dan malam ini kita di sini bukan buat nyeramahin kamu, Sama sekali enggak. atau buat nambahin beban pikiranmu. Kita cuma pengen nemenin kamu, karena seringkali kelelahan yang paling dalam di diri kita itu bukan cuma karena kurang tidur. Kelelahan itu muncul karena kita kehabisan energi ya, buat terus-menerus mencoba jadi seseorang yang rasanya udah nggak pas lagi sama kita. Kayak ada tekanan diam-diam buat terus tampil konsisten di mata dunia, kan? Betul. Padahal di dalam batin ada bagian dari diri kita yang mungkin perlahan memudar atau malah runtuh. Dan perasaan itu valid banget. Malam ini kita bakal ngeliat kenapa fase runtuh itu sama sekali bukan sesuatu yang harus kamu musuhi. Ya, eksplorasi mendalam kita malam ini tuh bersumber dari sebuah makalah akademis yang membedah topik tentang transformasi diri, kehilangan, versus penemuan. Misi kita ngebedah sumber ini sederhana banget. Kita pengen yakinin kamu kalau ngerasa kehilangan jati diri, entah karena baru putus cinta, atau kehilangan kerjaan, atau sekadar ngerasa mentok, itu bukanlah sebuah kegagalan. Justru makalah ini ngasih lihat kalau rasa kehilangan identitas itu semacam ruang kosong yang wajib ada. Ruang yang dibutuhin sebelum kamu bisa merakit versi dirimu yang baru. Dan ilmu pengetahuan ternyata ngelihat fase kehilangan ini pakai kacamata yang beda banget ya dari pemahaman kita sehari-hari. Banget. Makalah ini ngebongkar mitos yang selama ini tanpa sadar menjarain kita. Mitos yang bilang kalau identitas itu harus kaku, konsisten, dan teguh kayak batu karang yang nahan ombak. Padahal nggak gitu ya. Enggak sama sekali. Secara neurologis dan psikologis, identitas kita itu bukan benda padat. Identitas itu lebih kayak sebuah simfoni yang terus-menerus ditulis ulang. Setiap pengalaman baru, rasa sakit, atau perubahan keyakinan, itu ibarat instrumen baru yang masuk ke dalam orkestranya. Wow, analogi sinfoni itu indah banget. Dan ngomong-ngomong soal perubahan, makalah ini juga narik kembali satu eksperimen pemikiran klasik kan, yang soal paradoks kapal Theseus itu loh. Oh iya, itu contoh yang pas banget. Egi, coba deh kamu bayangin identitasmu itu kayak sebuah kapal bersejarah. Terus seiring berjalannya waktu, layar kapal itu robek, nah kamu ganti layarnya. Terus tiangnya lapuk, kamu ganti juga sama kayu yang baru. Berpuluh-puluh tahun kemudian, setiap papan kayu, setiap paku di kapal itu udah diganti semua. Pertanyaannya, apakah itu masih kapal yang sama? Menarik ya? Dan kalau kita tarik ke hidup kita, kalau kamu ganti karirmu, ngubah pandangan politikmu, ngelepasin hubungan masa lalumu, terus ngubah cara kamu ngelihat dunia, apakah kamu masih orang yang sama? Pertanyaan filosofis itu ternyata relevan banget sama cara kerja otak kita loh. Secara psikologis, kenapa sih proses ganti papan kayu di identitas kita itu kerasa capek banget? Nah, makalah ini ngenalin konsep yang namanya teori kontrol identitas. Gimana tuh maksudnya? Jadi konsep ini ngejelasin mekanismenya dari sisi biologis. Otak kita tuh punya semacam cetak biru atau standar internal tentang siapa saya. Misalnya cetak biru di kepalamu bunyinya, saya adalah orang yang sukses di kerjaan ini, atau saya adalah pasangan dari orang ini. Oh, jadi otak kita tuh secara terus-menerus nyocokin realitas di luar sana sama cetak biru yang ada di dalam kepala kita ya? Tepat banget.
Otak itu bertindak sebagai mesin pembanding. Selama kenyataan hidupmu sejalan sama cetak biru itu, otak bakal ngelepasin hormon yang bikin kita ngerasa aman. Tapi pas terjadi perubahan drastis, misalnya kamu kehilangan peran itu, Berarti kenyataannya udah nggak cocok lagi kan? bener, otak ngebaca ketidakcocokan ini sebagai sebuah error, kayak ancaman gitu. Terus dia langsung lepasin hormon stres kayak kortisol. Jadi rasa sesak, bingung, dan capek yang kamu rasain malam ini, itu bukan karena kamu lemah. Syukurlah. Itu cuma sistem alarm biologis tubuhmu yang lagi kerja lembur, nyoba buat benerin error tersebut. Dengar penjelasannya aja udah bikin lega banget bahwa kelelahan ini tuh cuma alarm sistem yang bilang, hey, sistem lama udah nggak relevan. Kita butuh cetak biru baru. Tapi, ini yang sering bikin kita tersandung kan? Abis kita sadar harus ganti arah, proses transisinya itu nyiksa banget. Kita kayak ada di fase ngambang, yang di makalah ini disebut sebagai ruang liminal. Ya, ruang liminal. Itu ibarat ruang tunggu psikologis. Zona abu-abu di mana identitas lamamu udah lepas, tapi identitas barumu belum kelihatan bentuknya. Kamu udah nggak napak di masa lalu, tapi belum juga ngelihat masa depan. Dan otak manusia itu kan benci banget sama ketidakpastian. Makanya kita sering meronta-ronta pengen cepet-cepet keluar dari fase ruang tunggu itu ya. Bener. Di makalah ini, disorot sebuah fenomena menarik dari penelitian di Swiss. Ini tentang orang-orang yang terpaksa pindah karir. Ada istilah yang namanya kegigihan vokasional. Kegigihan vokasional, maksudnya bersikeras nahan yang lama gitu. Iya, orang-orang ini memegang erat-erat label profesional mereka yang lama. Mereka nolak ngelepasin identitas masa lalu itu, padahal situasinya udah berubah total. Dan hasil penelitiannya gimana tuh? Hasilnya cukup buka mata kita. Orang-orang yang punya kegigihan vokasional paling tinggi, yang paling keras nolak kenyataan kalau identitas lamanya udah mati, merekalah yang justru ngalamin tingkat stres dan depresi paling parah. Kesejahteraan mental mereka terjun bebas. Ya ampun. Dan ini bukan karena mereka kurang keras berusahanya, tapi karena mereka nerapin semacam pola pikir kerugian yang udah telanjur. Gitu loh. Mereka ngerasa aku udah ngabisin 10 tahun ngebangun identitas ini. Aku nggak mau membuangnya gitu aja. Tapi tunggu deh. Pertanyaanku, bukannya mempertahankan apa yang udah kita rintis itu biasanya dianggap sebagai tanda orang yang tangguh ya? Wajar dong kalau orang yang udah nyaman sama gelar, misalnya si pekerja keras, tiba-tiba ketakutan banget pas gelarnya ditarik. Kita kan takut ngerasa kosong. Ketakutan soal kekosongan itu manusiawi banget kok. Di sumber kita ini juga dibahas soal studi tentang atlet elit di Tiongkok yang harus pensiun. Buat mereka, seluruh nilai hidup dari kecil kan diukur dari medali. Pas mereka harus pensiun, itu dirasain kayak sebuah kematian eksistensial. Kerasa kayak dunia runtuh ya? Bener, tapi kunci dari temuan studinya adalah ini. Atlet yang akhirnya bisa ngizinin versi lamanya untuk mati dan mau merakit identitas baru pakai sisa keterampilan yang ada, justru merekalah yang paling sukses beradaptasi. Mempertahankan versi lama secara membabi buta, itu malah jadi jalan menuju penderitaan. Oh, kalau aku boleh bikin analogi nih, ini tuh mirip kayak gempa bumi yang ngeruntuhin rumah kita. Kita kan punya pilihan. Kita bisa pakai konsep ketangguhan biasa, yang artinya kita maksa ngebangun rumah yang bentuknya sama persis di atas tanah yang padahal strukturnya udah geser. Atau kita pakai konsep yang di makalah ini disebut pertumbuhan pasca trauma. Kita ngelihat puing-puing itu, terus alih-alih ngebangun rumah lama, kita mungkin mutusin buat ngebangun taman, atau bangunan yang arsitekturnya beda banget dan lebih tahan gempa. Analogi gempanya pas banget. Dalam psikologi, kita punya asumsi dasar soal gimana dunia ini bekerja. Pas krisis besar kejadian, asumsi itu kan hancur berkeping-keping. Nah, pertumbuhan pasca trauma itu nggak nyuruh kamu balik lentur kayak karet gelang yang ditarik terus balik ke bentuk aslinya. Karena karet gelangnya udah putus ya? Betul, karetnya udah putus. Pertumbuhan ini tuh proses di mana kamu ngambil potongan-potongan yang putus tadi, terus kamu tenun jadi jalinan yang baru sama sekali. Justru kehancuran itulah yang ngebuka ruang buat kemungkinan hidup yang lebih otentik. Wah, tapi ngomongin soal ngebangun kembali rumah identitas ini, rasanya jadi jauh lebih rumit kalau kita taruh di realitas budaya kita di Indonesia. Di masyarakat kolektif kayak kita, identitas itu jarang banget cuma soal aku. Hampir selalu terikat erat sama kita. Iya, selalu ada ekspektasi keluarga besar, tuntutan orang tua, omongan tetangga. Bener banget. Pas kita ngalamin krisis identitas, kita nggak cuma ngerasa kehilangan diri sendiri, tapi kayaknya kita lagi ngecewain satu desa penuh.
Itu beban psikologis ganda yang benar-benar nyata. Masyarakat kita kan dirancang buat jaga harmoni, jadi nilai individu sering diukur dari seberapa patuh sama protokol sosial itu. Kalau kita hilang arah, kita langsung ngerasa terasing dari jaring pengaman kita sendiri. Padahal kita butuh dukungan mereka. Tapi makalah ini juga ngeliatin kalau budaya kita sebenarnya punya cara adaptasi yang keren banget buat memproses dekonstruksi identitas. Contohnya tradisi merantau di suku Minangkabau atau suku Madura. Oh, merantau. Biasanya kan kita cuma ngelihat itu sebagai, ya, pergi ke pulau lain buat cari duit. Individu itu dengan sadar milih ninggalin zona nyamannya. Ngelepasin payung identitas dari asalnya buat nyadepin kecemasan di tanah asing. Itu proses ngehancurin identitas lama biar mereka bisa belajar mandiri. Jadi dari rasa hilang arah itu justru lahir sebuah keberanian baru ya. Tapi sayangnya nggak semua perubahan budaya itu sifatnya sukarela kayak merantau ya. Penulis makalah ini juga nyorotin studi kasus tentang erosi identitas gara-gara dorongan eksternal yang masif. Iya, benar. Berdasarkan sumber ini, mereka ngasih contoh tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, dalam pandangan para peneliti di makalah ini, migrasi massal dan perubahan wilayah geografi itu bawa dampak ke komunitas lokal, kayak suku Balik misalnya. Tentu saja di sini kita cuma nyampein apa yang dicatat sama penelitinya ya, tanpa berpihak. Karena nggak ada ruang liminal yang cukup. Menurut penulisnya, tekanan dari luar itu mengharuskan komunitas lokal merenegosiasi cara hidup mereka dengan sangat cepat. Jadi sistem kayak memaksakan identitas baru sebelum mereka siap pisah dari identitas lamanya ya. Betul sekali. Dan kalau kita tarik ke hidup sehari-hari kita sekarang, tekanan dari luar yang maksa kita berubah itu bukan cuma soal fisik, tapi juga ruang digital. Nah, ini nih. Buat kamu yang lagi dengerin, yang mungkin ngerasa hidupmu lagi tertinggal jauh banget, mari kita obrolin soal cermin digital yang kamu pegang tiap hari. Media sosial. Iya, cermin digital. Iap kali layar itu nyala, otak kita kan dipaksa ngatur ulang standar sukses kita. Ngelihat kehidupan orang lain yang kelihatan sempurna, karir bagus di usia muda, pernikahan yang indah, liburan terus. Fenomena takut ketinggalan atau FOMO ini seolah nembakin pesan tanpa henti kalau versi dirimu yang sekarang itu belum cukup. Dan gabungan antara ekspektasi budaya ditambah kejamnya cermin digital ini, itu nyiptain realitas yang capek banget. Aku pengen bacain beberapa data yang disebutin terkait kesehatan mental kita. Dan buat kamu yang lagi dengerin, coba dengerin angka ini baik-baik. Biar kamu tahu kalau perasaan lelahmu malam ini tuh dirasain juga sama jutaan orang lain. Iya, kamu nggak sendirian. Di Indonesia sekarang, tingkat depresi tertinggi justru bukan di orang dewasa tua, tapi di anak muda usia 15-24 tahun. Angkanya nyentuh 6,1%. Wow, 6,1% dari seluruh anak muda kita. Itu angka yang gede banget loh, buat generasi yang harusnya lagi punya energi paling banyak. Bener. Dan yang lebih bikin sedih, di tahun 2023, data nunjukin remaja yang punya pikiran buat nyerah sama hidupnya nyentuh angka 8,5%. Ya ampun. Ngebayangin di balik layar-layar ponsel yang isinya senyum dan kebahagiaan itu, ternyata ada pergulatan yang begitu sunyi dan gelap. Kesunyian itu juga kelihatan dari angka ini. Ada celah diagnosis sebesar 89,6%. Artinya, dari 10 orang yang secara klinis ngalamin depresi dan kehilangan arah, hampir 9 orang memikul beban itu sendirian dalam diam. Mereka nggak cari bantuan, mungkin karena takut dihakimi atau nggak mau jadi beban keluarga. Coba bayangin, ada 10 orang di satu ruangan. 9 diantaranya lagi nahan rasa sakit mental yang luar biasa, tapi mereka semua saling senyum karena nggak berani ngomong. Itu realitas yang berat banget. Kita. Secara ekonomi, kerugian akibat kecemasan yang nggak tertangani itu nyentuh 29,22 miliar dolar setiap tahunnya. Angka yang fantastis. Tapi di luar uang, yang paling hilang itu potensi manusiawi. Begitu banyak pikiran cerdas yang tertahan cuma karena mereka kehabisan energi, nyoba nyocokin diri sama cetak biru identitas yang udah usang. Angka-angka barusan itu bikin aku sadar betapa beratnya beban kolektif di kepala kita. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa nggak sanggup ngapa-ngapain, kalau kamu ngerasa gagal cuma karena kamu butuh istirahat, tolong sadari kalau yang kamu alamin itu rasional banget. Sangat rasional. Alarm di otakmu itu lagi bunyi keras di tengah tuntutan zaman yang kadang emang nggak masuk akal. Nah, pertanyaannya sekarang, buat seseorang yang malam ini lagi rebahan natap langit-langit kamar dan kepalanya berisik banget, langkah pelan apa yang bisa dilakuin malam ini tanpa harus beranjak dari kasur?
Makalah ini nawarin pendekatan yang sangat lembut. Nggak ada tuh anjuran buat langsung bangkit dan lawan rasa takutmu. Langkah paling awal malam ini adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Latih kesadaran ke tubuhmu. Gimana tuh cara simpelnya? Coba lakuin pemindahan tubuh yang ringan. Rasain dari ujung kaki pelan-pelan naik ke ujung kepala, atau cukup rasain perutmu yang naik turun pas kamu narik napas. Secara neurologis, pas kita kehilangan arah, ada area otak yang namanya jaringan mode default yang jadi aktif banget, muterin skenario kegagalan terus-terusan. Jadi kayak kaset rusak ya muter terus. Betul. Nah, fokus ke nafas itu ngebantu meredakan aktivitas area itu. Tujuannya bukan buat ngebungkam pikiran sedihmu, tapi cuma mengamatinya. Biarin aja pikiran aku ini gagal lewat gitu aja, kayak awan mendung di langit. Kamu itu langitnya, bukan awannya. Itu indah banget. Kita nggak perlu langsung percaya sama suara kritis di kepala kita sendiri ya. Dan nyambung soal pikiran negatif, ini bawa kita ke strategi pengubahan pola pikir. Tapi ini bukan pakai kepositifan yang beracun yang nyuruh kita pura-pura bahagia kan? Nggak sama kali. Makalah ini ngejelasin metode pembingkaian ulang kognitif. Gimana cara kita ngerombak jalur saraf di otak tanpa ngebohongin diri sendiri. Caranya gimana tuh? Ada rumus 3 langkah, tangkap, periksa, ubah. Pertama, tangkap. Sadari pas kamu mulai nyudutin dirimu sendiri. Misalnya muncul pikiran, gara-gara putus ini, hidupku udah nggak ada artinya. Nah, tangkap kalimat itu. Oke, ditangkap dulu kalimatnya. Terus? Kedua, periksa. Gunakan logika pelan-pelan. Tanya ke dirimu, apakah benar seluruh masa depanmu cuma ditentuin sama satu orang atau satu kerjaan ini? Bukannya dulu kamu juga pernah ngelewatin masa sulit dan ternyata bisa bertahan? Masuk akal? Terus yang terakhir, ubah. Geser sedikit aja narasi kalimatnya. Dari yang tadinya hidupku hancur, diubah pelan-pelan jadi, kehilangan ini emang rasanya sakit banget malam ini. Dan gak apa-apa buat sedih. Tapi mungkin ini buka ruang kosong buat sesuatu yang belum bisa aku lihat sekarang. Wow, digeser pelan-pelan narasinya. Tapi kadang-kadang, gubah pikiran cuma di dalam kepala itu rasanya kayak ngurai benang kusut di dalam botol ya. Terlalu sempit. Butuh dikeluarin biar kelihatan bentuknya. Makanya makalah ini sangat nyaranin nulis ekspresif kan? Bener banget. Metode dari James Panettiere ini luar biasa. Secara mekanis, pas kita ngerasa hancur, emosi kita numpuk di amigdala, itu pusat rasa takut di otak. Dengan nulisin apa yang kita rasain, kita maksa otak memproses emosi yang acak itu jadi sebuah narasi terstruktur. Ini ngaktifin korteks prefrontal yang otomatis nenangin si amigdala tadi. Wah, semacam obat penenang alami ya. Dan nulisnya harus bagus nggak? Nggak perlu, ambil aja kertas atau buka notes di HP, tulis aja selama 15 menit. Tumpahin semuanya. Nggak usah peduli ejaan, titik koma, atau bahasa. Keluarin rasa marah, kecewa, dan capekmu. Biar otakmu punya ruang lega malam ini. Dan misal nulis 15 menit aja kerasa berat, nggak apa-apa. Boleh nulis yang pendek aja? Sangat boleh. Cukup tulis satu hal kecil banget yang melegakan hari ini. Mungkin sejuknya angin malam, atau segelas air putih sehabis nangis. Iya, nggak perlu memaksakan diri. Dan ngomongin soal memaksakan diri, ada satu konsep terakhir dari sumber kita ini yang pengen kita bahas, karena ini mungkin yang paling melegakan. Proses mulihin identitas itu kan capek banget. Apakah wajar kalau hari ini kita ngerasa udah ikhlas, tapi besoknya kita nangis lagi ingat masa lalu? Sangat wajar. Inilah yang disebut sebagai model osilasi dalam teori berduka. Pemulihan identitas itu bukan garis lurus yang grafiknya selalu naik. Otak dan emosimu itu bergerak bolak-balik antara dua titik. Bolak-balik gimana? Ada saatnya kamu ada di orientasi kehilangan, di mana kamu memproses duka, nangis, dan ngerasain hancur. Tapi terus kamu bakal berosilasi atau ngayun ke orientasi restorasi, di mana tiba-tiba kamu bisa ketawa, nonton film, makan enak, seolah nggak terjadi apa-apa. Oh, jadi kalau kita lagi bisa ketawa-ketawa di tengah masa krisis, itu bukan berarti kita lagi lari dari masalah dong. Sama sekali bukan. Itu cara otakmu bernapas. Memproses kehilangan itu butuh energi yang masif banget. Otak sesekali perlu ngelepasin diri dari duka buat ngumpulin energi lagi. Jadi, terimalah ayunan itu. Beri izin ke dirimu buat nangis malam ini, dan beri izin juga buat senyum besok pagi tanpa harus ngerasa bersalah. Dengerin penjelasan ini, rasanya beban yang neken di dada sedikit demi sedikit kerasa keangkat ya. Buat kamu yang masih dengerin kita, mari kita simpulkan obrolan santai kita malam ini. Eksplorasi atas sumber ini bawa satu pesan yang jelas banget.
kamu tuh nggak pernah diwajibin buat mempertahankan versi dirimu yang kemarin. Mm-mm. Krisis yang bikin kamu ngerasa tersesat dan kelelahan malam ini, itu bukanlah akhir dari ceritamu. Kehancuran identitas lamamu itu sekedar agen pembersih. Dia lagi ngosonin lahan, nyingkirin kayu-kayu kapalmu yang udah lapuk, biar kamu punya ruang buat merakit versi dirimu yang baru. Bener. Ingat aja kalau identitasmu itu mahakarya yang nggak pernah selesai. Sebuah simfoni di mana setiap instrumen yang hilang bakal diganti sama nada yang mungkin lebih pelan, tapi jauh lebih dalam. Rasa sakit ini itu cuma proses adaptasi alami, jadi pelan-pelan aja. Nggak ada tenggat waktu buat nemuin siapa dirimu yang baru. Setuju banget. Kalau selama ini kamu kecapean karena mikul ransel yang isinya cuma ekspektasi orang lain, atau perbandingan sama kehidupan orang-orang di dunia digital, malam ini letakin aja ransel itu di lantai kamarmu. Lepasin layar kapalmu yang udah robek di tiup badai, izinkan versi lamamu yang emang udah kerja keras banget selama ini buat istirahat sepenuhnya, tanpa rasa bersalah. Iya, istirahatlah. Tapi, sebelum kamu menjamkan mata, ada satu pemikiran terakhir yang pengen aku titipin buat kamu bawa ke alam mimpi. Kita tuh sering banget kelelahan ngeratapi diri kita yang hilang di masa lalu kan? Coba deh, bayangin sosok dirimu 10 tahun dari sekarang. Sosok yang udah jauh lebih damai, yang akhirnya nemuin tempatnya. Mm-mm. Bukankah mungkin sosok masa depanmu itu lagi ngelihat ke belakang, ngelihat kamu malam ini, dan diam-diam ngerasa bersyukur karena kamu akhirnya mau ngelepasin identitas yang udah nggak pas itu? Gimana kalau merelakan versi lamamu malam ini adalah hadiah terbaik yang bisa kamu kasih buat versi dirimu di masa depan? Selamat malam, bernapaslah yang tenang, dan selamat beristirahat. Hari esok adalah halaman yang baru.